dari bayi mungil yang lahir ternyata cepat bertumbuh kembang, sehingga tadi sampaikan oleh Mas Iko sudah ada 33 desa untuk desa Gemilang yang digarap dan nanti akan berkembang terus. 33 desa sekarang, insya Allah sebentar lagi akan jadi 33 provinsi dengan izin Allah tentunya, berkat peran yang dimainkan oleh dai kita. Saya bukan akademisi, bukan ilmuwan, cuma praktisi aja. Kalau gitu ngomongnya mungkin tidak sistematis, gak punya jurus, karena semua jurus itu bukan milik kita, milik bersama-sama. Kita sharingkan sajalah. Jangan-jangan kalau saya bertukar posisi dengan Pak Syarif Hidayat ini, tidak Syarif Hidayat. Barangkali saya tidak bisa berbuat apa-apa di Banyumas. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Justru malah yang dari Banyumas kalau ke Jakarta akan lebih sukses. Karena mitranya tadi dikatakan kalau di sana kami dari desa ke desa. Ini Nusantara. Tapi apapun juga, karena yang kita bicarakan sekarang adalah peran dalam menggerakkan pembangunan desa. Kita tentu fokus cuma tentang soal dai-nya saja. Peran itu ada kalau dai itu berbuat, bergerak dan bekerja. Kerja dai itu sederhana sesungguhnya. Oleh karena itu tidak perlu amat dijadikan sebuah profesi yang orang kerjanya hanya khusus untuk berdakwah. Oleh karena itu, kalimat yang tepat untuk posisi dai ini, apa yang sering kita baca surat Fusilat ayat 33 itu. Orang yang memilih jalan ini, siapapun dia, apapun latar belakang pendidikannya, pasti manusia terbaik, terunggul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ini kita syukuri, kita sudah memilih jalan yang benar. Arah hidup kita ini benar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qalu innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya, tindakannya, perbuatannya, actionnya, segalanya boleh dikumpulkan di situ yang peran-peran yang bisa dimainkan oleh seorang dai. Siapa lagi yang lebih baik dari itu? Jadi tidak hanya da'a Allah, tapi juga amilah shalihan. Kalau da'a saja bisa dalam bentuk dakwah langsung, mengajak orang melalui tulisan, melalui ucapan. Tapi kalau amilah shalihan, maka kalau kata Pak Wali dari Kumango tadi, dai itu tidak cukup hanya ngajak, tapi juga melakukan sebelum dia ngajak orang. Memandikan kuda katanya nggak bisa kalau yang memandikannya nggak turun ke dalam air. Jadi kalau yang melihat orang memelihara kuda, ketika kuda itu dimandikan ke tempat pemandiannya, itu dia tidak akan mau masuk kalau yang memandikannya tidak turun ke air. Jadi ya, da'a ilallah tentu harus kita maknai bahwa mengajak orang untuk menegakkan nilai-nilai ilahiyah di bumi ini, mengajak orang menegakkan hukum-hukum Allah di bumi ini, mengajak orang untuk merubah jalan hidupnya. Jalan hidup yang terbentang hanya dua, pertama jalan Allah, kedua jalan tagut. Kalau masih ada jalan tagut, itu tugas dakwah belum selesai. Oleh karena itu tidak pernah ada orang pensiun daripada berdakwah. Saudara-saudara sekalian, dakwah sering diartikan, karena ini kan diperankan oleh dai-nya, dai itu adalah pelaksana
pemegang operasional kendali dakwah itu sendiri. Dakwah itu kan sederhananya apa ya? Melakukan perbuatan mulai dari perkataan, perbuatan, sikap, tindakan, tingkah laku, dan apapun namanya yang melekat pada diri seorang dai, yang tujuannya litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kalau kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekufuran, dan kufur itu adalah zalim, zulumat, maka seorang dai sebenarnya harus memerankan diri sebagai motor penggerak, menarik orang-orang dari kezaliman, kegelapan, kemiskinan, kegelapan kebodohan dan lain-lain itu, keterpurukan, kesengsaraan, kepada yang lebih baik. Maka ini adalah menjadi tugas yang mulia. Jadi peran itu bisa dilakukan siang malam, tidak mesti di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja yang berada dalam zulumat harus diangkat, ditarik untuk pindah ke an-nur. Inilah yang da'i ilallah yang kita masukkan. Setiap orang yang memposisikan diri menjadi orang yang ahsanul qaulan, pasti dia tidak akan diam. Bahkan kalau kita lakukan pendekatan terhadap sebuah hadis Rasul yang sangat populer di kalangan kita, seorang dai itu tidak boleh berdiam diri, tidak boleh pasif, tidak boleh masa bodoh, karena di lingkungannya itu ada apa yang namanya kemungkaran. Kemungkaran itu bagian dari kezuluman juga. Maka kita sangat hafal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Enggak boleh melihat yang mungkar. Apa yang mungkar? Gara-gara miskin orang jadi mencuri, gara-gara miskin orang jadi macam-macam. Itu sebuah kemungkaran, itu zulumat, harus dikeluarkan umat dari sana. Caranya seperti apa? Tentu tidak hanya satu jurus. Ini kalau bicara jurus, banyak jurusnya. Dari mana kita mulai ini? Ekonomi dulu, moral dulu, hukum dulu, politik dulu. Nah, kalau kita mengacu pada Rasulullah SAW, beliau tidak mengambil salah satu skala prioritas dalam artian apakah itu ekonomi yang diperbaiki atau tidak. Beliau pelan-pelan tapi pasti apa yang mulai dulu dibangun pertama kali, fondasinya adalah iman. Maka kalau kita bagi periode dakwah Rasulullah yang menyampaikan risalahnya, itu 13 tahun pertama dari perjuangannya di zaman yang dinamakan zaman Makkiyah itu yang dibangun itu cuma akidah, tidak ada di situ hukum syar'i. Ya paling-paling di ujungnya nanti ada perintah tentang sholat pada Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kalau ini nggak duduk, maka segala-galanya bisa terjadi. Ketika terjadi gempa, ini contohnya saja di Sumatera Barat yang tadi diceritakan oleh Mas Ayat ini, kita ketemu dulu di Pariaman dalam meresmikan rumah bagi Pasamu akibat dari gempa. Itu rata-rata orang Minang yang katanya kuat agamanya, bahkan mempunyai falsafah adat bersadi sana, sana bersadi kita bulan itu goncang. Yang goncang apanya? Imannya. Bahkan sekian bulan dan lebih dari 10 tahun sesudah itu ada orang yang nggak berani menempati kembali tempat yang sebulan ditempatinya, karena ada gambaran yang diberikan bahwa daerahnya sudah termasuk daerah merah. Tidak kalah daripada itu, di Padang itu ada sekolah Al-Azhar, kerjasama YPI Al-Azhar dengan yayasan perguruan tinggi Bung Hatta. Sekolah itu cukup rusak tapi tidak parah, betul. Sampai ada permintaan supaya dipindahkan dari situ, cari yang aman. Kalau enggak, anak-anak kami akan dipindahkan seluruhnya ke sekolah lain. Pengurus saya sesana berkonsultasi dengan kita di Jakarta, apa langkah kita ambil?
Coba kita renungkan dulu. Andai kata dipindahkan sekarang keluar daerah merah, di daerah yang aman, siapa yang bisa jamin daerah yang aman itu tidak akan jadi merah besok? Siapa yang jamin bahwa gempa tidak akan terjadi nanti besok di sana? Dalam konsep akidah, soal bencana alam itu sunatullah yang pasti akan terjadi kapanpun juga. Nggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Kalau kita takut naik pesawat karena suka jatuh, kita pindah naik kapal lautnya suka tenggelam. Kita pindah ke kendaraan darat, kereta apinya suka anjlok, mobilnya suka tabrakan. Lalu kemudian milihnya apa? Gak usah naik apa-apa, di rumah saja. Ada tetangga anak saya di komplek angkatan udara di Halim Perdana Kusuma. Pesawat terbangnya bukan mendarat di landasan, tapi mendaratnya di atas rumah. Lalu mulai kemana lagi? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini adalah adanya iman yang sungguh-sungguh dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berputus asa ketika keinginannya tidak bisa dicapainya, karena dia lupa bahwa yang berlaku undang-undangnya sesuai dengan kehendak yang bersangkutan hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang fa'alun lima yurid. Manusia hanya bisa berencana, keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau orang punya keyakinan yang benar terhadap kekuasaan Allah yang maha mutlak itu, ketika dia mencalonkan diri jadi calon bupati, calon wakil wali kota, calon anggota DPR, ketika nggak masuk dia tidak akan depresi, stres, apalagi sampai jadi gila. Kenapa banyak seperti itu terjadi? Karena nggak punya pegangan. Nah, tidak mungkin masyarakat kita gerakkan untuk membangun desa kalau akidahnya itu labil. Maka peran yang pertama sekali itu adalah siapapun kita yang menjadi dai itu, ini yang harus betul-betul dikukuh kuatkan. Maka kembali kepada Nabi tadi, akidahnya. Lalu semua yang beliau ajarkan melalui risalahnya kita sebut di non-Islam itu, hakikatnya adalah sarana untuk mencapai suatu kondisi yang ada pada diri sendiri pribadi. Ialah moral, akhlak yang tinggi yang beliau ucapkan dalam kalimat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang berteori supremasi hukum, hukumnya sih tegak. Ada orang yang masuk penjara, ada orang yang dibebaskan oleh pengadilan. Tapi apakah benar-benar orang yang bersalah yang masuk penjara? Apakah benar-benar orang yang tidak bersalah yang dibebaskan? Itu sangat tergantung bukan kepada hukumnya, tapi pada keputusan yang diambil oleh penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kalau hukum diberikan kepada orang yang tidak punya moralitas dan integritas, jangan diharapkan hukum itu akan berkeadilan. Dia tegak sekali tegak. Bahwa ada orang yang bersalah ternyata terhukum, kejadian. Ada orang yang bersalah tapi tidak disentuh-sentuh oleh aparat hukum, kejadian juga. Tapi kembali lagi kepada soal akidah. Bagi kita dai, kita pahami bahwa tidak ada juga yang luar biasa. Karena di dunia dimungkinkan dan sangat memungkinkan orang yang tidak bersalah masuk penjara. Nabi Yusuf itu sebenarnya tidak punya salah apa-apa. Di penjara juga dia. Bahkan tahkimnya sudah menyebutkan kalau dia sobek bajunya di sebelah depan, siapa namanya Zulaikha ya, Zulaikha yang salah. Tapi kalau dari belakang dia yang Zulaikha. Kalau di depan dia yang salah, dia mau melakukan sesuatu, sudah mau melawan. Kalau di belakangnya, fakta hukumnya pakai bahasa orang sekarang menegakkan hukum. Fakta hukumnya, tahu nggak fakta hukumnya? Sobeknya di belakang. Itu artinya dia tidak salah, tapi dia masuk penjara. Dinikmati aja hidup di penjara ini.
nggak teriak-teriak ya. Ya nikmati, tapi akhirnya karena maksa Allah karena malah biasa tabiakut jalannya memang demikian, itu akhirnya dia jadi orang terhormat juga, menjadi penguasa dan pembesar juga di masjid. Jadi akidah syariah yang dijalankan pada dasarnya kalau tidak bisa menghasilkan akhlak, maka syariah itu sebenarnya belum berjalan nih. Mestinya ada jaminan. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Mestinya orang yang sudah sholat ini tidak akan pernah tergoda lagi oleh kegiatan-kegiatan atau apapun tindakan yang termasuk golongan fahsya dan munkar. Sering diartikan fahsya itu berkonotasi kepada moralitas, munkar itu berkonotasi kepada aturan hukum. Jadi artinya tidak melanggar moral, tidak melanggar hukum. Itulah orang sholat mestinya. Orang yang puasa malakum tatakun. Orang yang kendali dirinya itu tidak perlu pengawasan, karena dia dilatih selama dia berpuasa itu untuk tanpa pengawasan bisa tetap menjalankan aturan Allah. Sekalipun dia punya makanan yang halal, tapi siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidak nikmati. Dia punya istri seorang yang sah dinikahi secara hukum syariat, tapi dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak juga dia menikmatinya. Nah mestinya kalau yang halal saja dia mau menghentikan demi mencapai takwanya kepada Allah SWT, tentu mestinya orang yang sudah puasa dengan baik tidak lagi akan mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Andai kata kita lakukan penelitian secara jujur, yang jujur juga yang membuat menjawab pertanyaan, asal jangan seperti quick count saja, itu akan kita dapatkan angka-angka mestinya. Orang-orang yang berurusan dengan hukum sekarang ini, kalau dia beragama Islam, kita yakin sebagian besar dari mereka itu puasa. Tapi puasa ternyata tidak mencegah dia untuk bukan saja yang subhat, yang haram pun tetap saja dilakukan. Baik, karena saya dimintakan soal bagaimana peran dai dalam menggerakkan pembangunan masyarakat desa. Kembali lagi, peran itu tentu ada pada ucapan, ada pada tindakan, ada pada sikap, ada pada pola pikir, ada pada tingkah laku yang dilakukan oleh dai, yang kesemuanya itu bermuara kepada mengajak orang lain di sekitarnya untuk melaksanakan hukum-hukum atau ajaran Allah. Allah tidak menghendaki umat itu menjadi miskin. Kalau dia berubah dari miskin menjadi kaya, itu namanya sebuah transformasi. Pekerjaan dakwah, pekerjaan seorang dai adalah melakukan transformasi itu. Masyarakat yang sudah baik berubah menjadi jauh lebih baik, yang belum baik dipindahkan posisinya kepada baik, dan seterusnya tentunya. Ini memang bukan pekerjaan ringan, makanya dia mulia. Makanya di dalam pandangan Allah SWT inilah manusia nomor wahid, yang nomor satu. Tidak disebutkan profesi-profesi yang lain. Dan bahkan kalau ini umat ini menang atau memenangkan pertandingan, maka harus ada yang secara spesial memang memposisikan dirinya menjadi seorang yang menyatu kepada al-khair. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan sebagainya. Nah, bagaimana peran itu dilakukan? Metodologinya sudah jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dr. Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqh Dakwah menguraikan hikmah itu cukup panjang lebar.
Dakwah tidak mesti dengan kata-kata. Bisa jadi pada suatu saat justru dengan diam itulah dakwah juga. Berdiam adalah juga dakwah. Jadi jangan kita membayangkan kalau orang berdakwah itu pandai berpidato, hafal ayat Al-Quran dan hadis, lalu mampu menerjemahkannya. Kali itu saja ya mungkin lebih banyak disebut itu seorang ustaz. Padahal seringkali orang yang diperintah tidak kenal dengan yang memerintah. Dia cuma tahu itu adalah seorang dai. Komandonya dilaksanakan. Tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak politik antara dia dengan umat, tapi umat itu dengan setia melaksanakan apa yang diinginkannya. Pada saat sekarang ini banyak hal-hal yang harus kita transformasikan. Berbagai kelemahan sedang menghinggapi umat kita. Tentu akan lebih terlihat itu kalau di desa-desa tadi. Karena di desa lebih mudah melakukan kontrolnya. Makanya gerakan dari desa ini menurut saya jauh kali lebih hebat daripada kalau di sini atau di kota besar-besar ini kita kalau berdakwah itu tidak jelas sasaran kita ini terlalu rumit. Kalau di desa itu kan orangnya kelihatan, profesinya apa, semuanya itu dengan mudah. Jadi mempetakan, membuat petanya itu mungkin juga lebih baik. Kelemahan apa saja yang ada? Yang nomor satu sekali, kalau dakwah itu utamanya adalah menanamkan akidah yang baik dan benar, maka dirasakan di mana-mana sekarang ini ada yang namanya da'ful iman, kelemahan di bidang akidah. Orang mudah goncang dengan satu peristiwa kepada peristiwa lain. Apakah itu peristiwa alam yang berupa sunatullah atau gegeran-gegeran yang terjadi karena peristiwa-peristiwa yang dibuat oleh umat manusia sendiri. Kemudian kita akui juga terutama pada umat da'ful iman, da'ful ilmi, kurang ilmunya. Ilmu berkembang begitu pesatnya dengan teknologinya, tapi dimiliki hanya oleh sebagian orang. Termasuk aksesnya ke sana itu banyak yang tersumbat. Saya pernah ketika dulu masih di yayasan mengadakan studi banding ke suatu sekolah di Sokosurung namanya di Sumatera Utara yang didirikan oleh Pak TB Silalahi, sekolah unggul. Kita mau lihat ke sana sekolah unggul itu kayak apa. Beliau kumpulkan orang-orang dari setiap kecamatan, anak-anak miskin tapi pintar di sebuah sekolah. Dididik 3 tahun, SMA unggul namanya Sokosurung itu. Lalu 90% lebih murid dari SMA unggul ini diterima di perguruan tinggi terkemuka di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, pokoknya sekolah-sekolah perguruan tinggi. Masalahnya apa? Masalahnya mereka bisa diterima di situ, tapi untuk pergi ke Jakarta kuliah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jarak yang jauh butuh biaya yang besar. Di Jakarta dia perlu biaya lagi. Dan tenaganya sebenarnya dibutuhkan oleh keluarganya di kampung itu. Nah, jadi ternyata pintar saja tidak bisa untuk meningkatkan pendidikan yang baik. Yang begitu itu, sangat jamak di kalangan kita di desa-desa. Yang paling tahu tentu berada di daerah. Dia tidak mampu untuk berakses ke sekolah-sekolah yang baik. Kemudian apalagi yang namanya da'ful akhlak sekarang ini. Sekarang inilah kita bisa menyaksikan tiap hari peristiwa-peristiwa yang sangat hebat-hebat. Ibu membunuh anaknya, dikuburkan di septic tank, lalu kemudian dicor dengan ketebalan sampai 1/2 meter. Bapak dibunuh oleh anaknya, saudara dengan saudara, tetangga, suami istri, mutilasi. Wah, luar biasa. Dekadensi itu sudah sangat luar biasa. Ini juga harus dihadapi. Harus ada peran juga di sana. Kemudian apalagi kalau kita bicara nanti dengan masalah ekonomi, iktisad, pembagian roti, kue, hasil dari pembangunan itu juga suatu yang sangat berat. Nah, dengan tertariknya ingin tahu
Apa yang menyebabkan dia bisa jujur seperti itu? Ternyata agama yang dibelutnya. Ketika dia salat, orang bertanya apa yang dikerjakannya? Dia sedang lagi beraudiensi Rabbani dengan Tuhannya. Maka inilah yang lebih banyak berhasil ketimbang yang diomongkan. Nah ternyata apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Quran, katakan saja soal infak, sedekah, zakat sudah sejak Islam diturunkan itu ada ajarannya. Tapi kenapa pada akhir-akhir mulai kepercayaan masyarakat trust itu tumbuh dan muncul ke lembaga-lembaga yang mengelolanya? Karena sesuai dengan tuntunan agama itu sendiri harus dilakukan dengan baik, pencatatannya baik, pelaporannya baik, dapat diakses oleh orang lain apa-apa yang dilakukan sehingga dia tahu untuk apa. Ternyata itu kan dakwah juga. Kenapa dulu sulit orang mengumpulkan itu? Karena memang kurang transparannya, tidak ada pelaporan yang secara kontinu, tidak bisa diketahui itu apa dan bagaimana. Nah sekarang bermunculan lembaga-lembaga yang mengelola ini, kepercayaan itu masih ada. Padahal potensinya zakat itu sangat luar biasa, apalagi sedekah. So untuk sedekah tidak ada jumlah tertentu yang harus ditetapkan kepada seorang baru dia bersedekah. Seberapapun dia punya. Bahkan kalau kita ikuti salah satu hadis Nabi itu, Allah itu senang kepada orang yang pemurah, yang suka memberi. Lebih senang lagi kalau yang suka memberi itu gak punya. Nah kali ini sudah menjadi mendarah-daging bagi masyarakat. Tidak harus orang menjadi kaya dulu baru dia bisa bersedekah. Barangkali ini akan potensinya akan jauh lebih besar lagi. Nah peran siapa ini untuk menyadarkan ini? Menurut saya, kalau sekedar melalui struktur pemerintahan saja ini agak lama baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau melalui pemimpin-pemimpin yang non-formal melalui kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama yang digerakkan oleh dai-dai, ini akan jauh lebih cepat ketimbang yang diprogramkan. Kenapa? Ada perbandingan yang mungkin bisa kita pakai. Kalau secara birokrasi semuanya itu kan dihitung dulu, direncanakan dulu, apa jauh sekali prosedurnya. Sementara ini enggak, apa yang teringat oleh kita jalankan, kita laporkan, kita ikat, semuanya diterima oleh masyarakat dengan baik. Apalagi nampak buktinya. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh program Indonesia Gemilang yang membuat desa Gemilang, tinggal dibuktikan saja bahwa desa Gemilang diinginkan itu begitu dia wujud di suatu tempat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekelilingnya. Mungkin tidak perlu tiap hari diiklankan lewat media, tidak perlu membuat spanduk besar, tapi orang dari mulut ke mulut akan bisa menjadi mempromosikan apa yang kita katakan. Itu loh yang kayak dibikin di situ itu orangnya, apalagi kalau melihat yang bergerak itu orang muda-muda yang biasanya ada kecenderungan orang muda itu masih belum tertarik pada hal-hal yang semacam ini, itu akan memberikan penilaian lebih di masyarakat. Seorang dai dalam menjalankan perannya mengajak tadi, tentu kalau metode hikmah tadi yang dikemukakan, misalnya diuraikan oleh Dr. Muhammad Nasir itu, hikmah itu kalau perlu dia digambarkan begini. Ketika turun ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan atau berdakwah katakan kepada keluarga-keluarga dekatnya, beliau undanglah semua, diundang, dikasih makan, lalu kemudian belum sempat beliau itu berbicara, justru Abu Jahal dan Abu Lahab yang duluan berbicara, menuding Rasulullah bahwa dia nabi kiamat,
Buat dia ada macam-macam yang jelek-jelek aja. Ketika itu beliau tidak berbicara apa-apa. Beliau diam saja. Siapa akan membela nanti kalau semua orang marah kepadamu, ingin mengucilkanmu, ingin selamatkan dan barangkali yang seru-seru, Nabi diam saja. Tapi ketika kedua kali beliau berdoa, sebelum orang itu mulai menyerang, beliau sudah bikin pertahanan terlebih dahulu. Sampai hari ini sih kita ucapkan kalau kita mau berpidato atau berkhutbah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Beliau bikin pernyataan keras. Gak usah khawatir siapa yang menjamin keamanan saya. Ya, segala puji bagi Allah yang aku puji ahmaduhu ya bahasa asli. Wa astaghfiruh, kepada Dia aku berlindung, kepada Dia aku minta tolong, dan seterusnya. Beliau sampaikan aku bukan pengkhianat, tapi aku akan mengajaknya ke jalan yang baik, dan seterusnya. Dan sampaikan materinya, lalu beliau tantang ya. Sekarang sudah jelas posisi sekarang siapa yang membantu. Ternyata dengan cara begitu seorang orang muda waktu itu yang namanya Ali bin Abi Thalib tampil ke depan mengungkapkan sikapnya. Anak ya Rasulullah, aku siap di garda paling depan. Aku akan perangi siapa saja yang memeranginya. Bersifatlah. Sebagian yang tadi mencerca itu mulai lihat gelagat Ali mulai berubah rupiah. Bagaimana sebaiknya seorang dai itu memaksimalkan dakwahnya di sebuah pedesaan dengan tahapan-tahapan yang sistematis? Karena tadi juga disampaikan bahwa Rasul pun melakukan dakwah dengan bertahap-tahap. Yang tadi disampaikan 13 tahun mengenai fondasi iman. Apakah ada tahapan selanjutnya melihat dari keterangan tadi? Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana memaksimalkan dakwah di pedesaan terkait dengan Basarnas di Indonesia kemudian yang dipelopori oleh Al-Azhari. Apa hubungannya zakat dengan dakwah? Terus apakah dengan mensosialisasikan zakat itu juga bagian dari dakwah? Terus apakah dana zakat juga bisa digunakan untuk dana dakwah? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, adakah perbedaan dan persamaan antara zakat dengan pajak? Saya sangat setuju kalau dai adalah ujung tombak kita dalam melakukan sosialisasi sesuatu program di masyarakat. Karena pengalaman yang saya alami di suatu desa yang sangat terpencil, masyarakat itu memang lebih mudah untuk mengikuti apa yang kalau mereka panggil ustadz atau kiai itu yang menyampaikan. Baru dai-nya yang didukung atau disupport oleh mereka yang ahli di bidangnya, apakah pertanian atau teknologi. Cuma ada beberapa hal yang kendala yang pernah saya alami pada saat kita membawa dai ke dalam, itu antara dai-nya dengan kebiasaan yang masyarakat kita dampingi itu budayanya agak berbeda, seperti wiritannya atau cara berdoanya. Jadi malah menjadi suatu hambatan untuk kelanjutannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin hampir sama dengan pada pertanyaan yang pertama. Itu kiat-kiat apa nih sebagai dai atau kami yang memfasilitasi dai untuk masuk ke dalam desa-desa terpencil? Karena desa yang kami dampingi kebanyakan mereka sangat-sangat kurang dalam hal pemahaman agamanya. Jadi bagaimana cara kami memilih dai atau kiat-kiat apa yang seorang dai itu biar dia lebih mudah atau lebih cepat
diterima oleh masyarakat. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus pakai waktu ya. Jadi selesai dulu masalah akidah, lalu baru masalah. Bukan begitu maksudnya. Penekanannya adalah betapa Nabi memandang atau memang di salah yang beliau bawa fondasi dulu yang harus kuat gitu ya. Bukan berarti yang lain-lain tidak dilakukan. Bisa jadi kegiatannya itu simultan, tapi dalam kesimultan itu jangan sampai gara-gara untuk mencapai sebuah prestasi dan reputasi, hal-hal yang berkaitan dengan akidah ini terabaikan, apalagi tidak atau dicampur adukan antara yang benar untuk akidah dengan yang tidak benar untuk akidah. Jadi konsentrasi kita itu adalah untuk bisa menggerakkan masyarakat mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai Islam itu, tentu kalau mereka sudah punya pemahaman yang sama tentang akidah ini. Termasuk barangkali tadi disebut-sebut tentang sosialisasi zakat. Belum sama juga persepsi masyarakat dengan zakat ini. Bagi kita lembaga zakat, sebenarnya tujuannya itu bukan memungut zakat sebanyak-banyaknya. Saya kira lembaga zakat kalau itu cuma rencananya, programnya hanya memaksimalkan apa istilahnya, target sekian puluh miliar tahun ini. Tidak. Dalam kegiatan zakat itu sendiri sebenarnya terkandung sosialisasikan zakat ini kepada orang yang belum banyak paham, sehingga orang yang sudah punya hartanya sampai senisab dengan waktu yang sudah ditentukan itu menjadi terdorong, kemudian terbiasa dan cinta untuk berzakat. Nah, sosialisasi itu tidak hanya semata-mata Anda harus berzakat, tapi bagaimana membangun kepercayaan masyarakat itu kepada lembaga zakat ini, yang dalam Al-Quran sudah secara nyata diberikan mandat untuk pengelolaannya itu ada yang namanya amin. Ya. Nah, bagaimana menentukan? Nah, itu sendiri kan sosialisasi banyak panjang, termasuk nanti dalam memanfaatkan dana zakat itu sendiri. Bagaimana memanfaatkannya untuk apa saja? Apakah asnaf itu telah sesuai dengan yang dikehendaki? Bisa jadi ada yang sudah gampangnya saja karena asnafnya 8, lalu ya bagi 8 aja. Kalau dapat 1.000, 1/8-nya untuk fakir, 1/8-nya untuk miskin, apa begitu? Nah, ini kan perlu ada sosialisasi juga di situ supaya yang tidak kalah pentingnya tentu dengan mensimultankan itu bergerak secara bersama-sama. Tadi dikatakan dakwah itu tidak mesti dengan ayat dan hadis, tidak mesti hanya agama. Kalau tidak salah saya dalam tornya ini dai penggerak ini juga di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan itu apa sih peran dai? Loh, ayat yang pertama turun itu mengenai Iqra. Lalu kemudian ayat fa'ilahul ladzina amanu. Dalilnya begitu, tapi bagaimana menjadikan umat kita ini di desa itu menjadi cinta ilmu? Bagaimana supaya tidak ada anak yang usia sekolah yang tidak sekolah? Kalau pemerintah membikinnya karena mereka punya anggaran yang bisa disusun, gampang. Apa namanya, wajib belajar berapa dulu? 9 tahun. Sekarang dinaikkan menjadi 12 tahun. Bahkan itu jadi bahan kampanye orang yang kalau jadi bupati mau jadi wali kota dan jadi presiden. Tapi kita bagaimana itu menjadikannya bahwa orang usia 9 tahun itu wajib, artinya harus di desa itu paling tidak tamat SMP. Nah, gimana caranya? Nah, ini terkait dengan dana zakat tadi. Ada bagian yang kita pakai untuk itu. Kalau mereka tidak punya dana, gimana? Tadi ada yang saya sebut aksesnya nggak ada, yang nggak punya akses gimana supaya tetap bisa berikan, supaya jadi pinter, kan gitu ya. Dari segi kesehatan, untuk bisa sehat itu bersih. Kita suka sekali membuat tulisan di dinding-dinding an-nazafatu minal iman, tapi di bawah tulisan itu sampah berserakan. Ini tugas dai, gimana caranya bersih? Kalau tempat pusat kegiatan kita itu namanya kantor, walaupun sepeta aja, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kantornya dai ini bersih, WC-nya lebih bersih lagi. Kalau perlu jatuh
sesuatu ke sana itu diambil nggak usah dicuci lagi karena dia bersih. Gimana itu? Nah ini kan banyak. Jadi mungkin maksud saya tahapan ini tidak selesai dulu masalah kita, baru masuk syariah, baru masuk akhlak, nggak gitu. Tetapi maksudnya adalah bahwa akhlak itu, yang lain-lain itu akan lebih mudah ketika akidahnya sudah benar. Itu dengan penting. Kenapa disebut dengan mu'alafatul qulub? Jadi dana dakwah itu, zakat itu bisa dipakai untuk membantu orang. Cuman sekarang ini coba sosialisasi kita. Rata-rata kalau orang ditanya mu'alaf itu siapa, orang yang baru masuk Islam. Betul atau salah? Betul atau salah mu'alaf itu orang baru masuk Islam? Yuk, betul atau salah? Salah. Yang betul? Orang yang masih gampang dibujuk gitu loh. Karena dia ekonominya marak-marik, besok dibawa pergi satu kota, dia balik lagi ke rumah lain. Itu mu'alaf semuanya. Kalau orang baru masuk Islam itu, andai kata ini berandainya tidak boleh, tapi saya andai kata hari tamu masuk Islam hari ini, Mas Basuki mau minta zakat dia nggak? Atau ngasih zakat dia? Hah? Dia nggak tertarik dengan buat apa dizakati. Tapi kalau ada yang begitu goyang-goyang dia, nah buat zakat bisa. Ngapain jawabannya itu lewat rumah sakit Palangis? Rumah sakit kita aja. Dan nanti siapa? Dari las. Yang memberikan dai-nya. Dai mengusahakan. Ya kan, kalau ada yang mari di sana itu harus berobat ke orang lain. Nah, saya kira proposalnya kalau masuk kelas aku itu cepat dilayani. Nggak usah ke orang lain. Malu kita kalau sampai orang lain, ya. Lalu kemudian boleh nggak sih dana zakat dipakai untuk dakwah? Bukan boleh lagi. Semuanya itu kan dakwah. Apa? Dari pertama asnaf pertama fukara. Menyatunya orang fukara itu dakwah apa? Iya dakwah. Dan ada di mana ada zakat. Ini fukara, ini masakin, ini amilin. Jadi dilaksanakan itu semua sebenarnya itulah realisasi dari dakwah. Dari kesehatan, pendidikan, ekonomi. Bagaimana meningkatkan ekonomi? Tadi ada yang mengatakan beliau ini menyebutnya, masjid itu tidak hanya tempat ibadah. Benar. Pusat ibadah dan pemberdayaan serta pembinaan umat. Kan itu masjid itu. Tidak bisa nggak masjid. Makanya masjid mestinya dibuka 24 jam. Masih banyak masjid yang bukanya pada waktu sholat saja. Bahkan ada yang bukanya hari Jumat saja, karena hari biasa ada yang sholat Jumat itu. Bagaimana menjadikan masjid jadi tempat informasi? Kalau orang mau cari lapangan kerja, bursa kerja namanya, nggak usah lagi itu yang bikin bursa kerja TV One, masjid aja. Karena masjid punya jemaahnya ada orang-orang yang punya usaha, dia butuh tenaga kerja. Kayaknya tahu aku butuh tenaga kerja nih. Kata butuh tenaga kerja di masjid itu butuh kerja untuk apa? Selain begini bisa masjid ya. Jadi sosialisasi zakat melalui dakwah bisa dibiayai dengan zakat. Anggap aja ini semacam apa namanya? Kayak kita dialami merupakan siklus apa namanya? Kodok makan nyamuk begini itu seperti itu. Rantai makanan saja. Jadi zakat itu untuk menghidupi dakwah. Dakwah itu bisa membuat orang yang tak berzakat jadi berzakat. Jadi kedua-duanya itu tidak sekaligus jalannya. Baik, jadi kalau masalah spesialis itu udah betul. Kalau orang misalnya mau mendakwahkan soal pertanian, ya Ustadz bawa dalil dari sana juga. Nah, soal di sini pernah tuh ditantang oleh umatnya. Jangan begitu dong kalau mau menanamkan serbuknya tanaman. Gini lebih baik kata Nabi. Lalu orang itu nggak ngikutin, karena dia mau ahli pertanian, dikerjakannya sesuai dengan yang dilakukannya. Ketika panen, melimpah dia punya hasil panen, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda menyarankan begini, tapi dia lakukan begitu. Ternyata begitu aja juga banyak hasilnya. Apa respon beliau? Antum a'lamu
Di umur di dunia belum ada lebih tahu urusan dunia Anda. Cuma seringkali ayat ini dipakai orang kepada soal-soal dunia yang lain. Ya, agama itu kan soal politik, bukan soal agama. Soal politik kita lebih tahu ngantuknya, nggak usah pakai dari agama kita kayak gitu. Bukan itu maksudnya. Ahli pertanian, orang pertanian lebih ahli dalam soal pertanian. Silakan itu dipakai. Kalau saya cerita pertanian nanti salah, nasi pupuknya malah mati. Ya, kalau pakai dari. Kemudian zakat dan pajak. Pajak itu sebenarnya kalau dalam Belanda namanya listing. Jadi itu pajak itu apa ya? Kalau bahasa ini upeti atau upeti, jizyah berarti. Pajak dibayarkan oleh tidak pemerintahan Islam. Orang yang bukan Islam yang bayar pajak. Orang Islamnya nggak bayar pajak dia hanya bayar zakat. Lembaganya zakat. Lembaga agama, pajak itu lembaga dibikin oleh negara. Itu undang-undang sebenarnya.